Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nilna Nabilatus Swaliha and I'm from Group 8. Here I want to presentation about micro teaching of learning in MTS. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh iya, masuk semua. Kemarin sudah membaca materi hari ini di rumah kan? Sesuai dengan apa yang Ibu tugaskan kemarin. Baik, kalau begitu, langsung saja anak-anak bisa membuka buku halaman 29 sekarang. Dinasti Abbasiyah merupakan masa kejayaan Islam di berbagai bidang, terutamanya di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Saat ini, umat Islam telah banyak melakukan kajian kritis, sehingga ilmu pengetahuan berkembang pesat. Nah, berikut ini merupakan ilmuwan muslim dan peran utama mereka dalam menciptakan kekayaan intelektual. Yang pertama yaitu ilmuwan di bidang kedokteran. Nah, di bidang kedokteran ini yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah ada 3. Yang pertama, Ali ibnu Robban at-Tabari, yang kedua Ar-Razi, dan yang ketiga Ibnu Sina. Kita membahas ilmuwan bidang kedokteran terlebih dahulu. Jadi minat orang Arab terhadap ilmu kedokteran diilhami oleh hadis Nabi Muhammad yang membagi pengetahuan ke dalam 2 kelompok, yaitu teosofi dan kedokteran. Para penulis utama bidang kedokteran itu adalah orang Persia yang menulis ke dalam bahasa Arab, yaitu Ali at-Tabari, Ar-Razi, dan Ibnu Sina. Gambar 2 orang di atas, di antara mereka, Ar-Razi dan Ibnu Sina menghiasi ruang besar Fakultas Kedokteran di Universitas Perancis. Yang pertama yaitu Ali ibnu Robban at-Tabari, atau beliau biasa disebut dengan dokter masyhur di abad klasik. Beliau lahir pada tahun 838 Masehi. Pada awalnya seorang yang beragama Kristen dari Tabaristan. Ia masuk Islam menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil. Ayahnya adalah seorang dokter dan penulis kaligrafi yang hebat. Dan dari ayahnya Ali at-Tabari pertama kali belajar ilmu kedokteran. Beliau wafat pada tahun 870 Masehi. Nah, Ali at-Tabari ini tidak hanya ahli dalam bidang kedokteran, ia juga ahli dalam bidang astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Beliau mahir berbahasa Arab dan Yunani. Beliau juga terkenal sebagai tokoh ilmuwan pertama yang menulis ensiklopedia kesehatan atau Firdaus al-Hikmah. Nah, beliau mempunyai karya-karya diantaranya yaitu Firdaus al-Hikmah yang membahas di dalamnya tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Kemudian ada Din ad-Daulah, sebuah kitab yang membahas tentang agama dan negara. Ada juga Hifdzus Shihah, sebuah buku yang menjelaskan cara menjaga kesehatan dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ilmuwan yang kedua yaitu Ar-Razi. Nah, beliau merupakan penemu penyakit cacar air dan darah tinggi. Nama lengkap dari Ar-Razi adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Beliau dilahirkan di kota Rey, Tehran, ibu kota Iran, di Baghdad. Dikenal sebagai kepala dokter di rumah sakit besar yang ia dirikan sendiri. Nah, Ar-Razi juga merupakan penulis paling produktif semasa hidupnya. Ia menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah. Di antaranya yaitu Al-Hawi, buku yang komprehensif di mana buku ini dianggap sebagai karya utama Ar-Razi dalam bidang kedokteran. Yang kedua ada Al-Judari wal Hasbah yang membahas tentang penyakit cacar air, campah, bisul, serta dipandang sebagai mahkota dalam literatur ilmu kedokteran. Nah, karya-karya besar Ar-Razi menjadi rujukan utama bagi pengembangan ilmu kedokteran di masa-masa mendatang. Selain buku-buku tadi, masih banyak buku-buku karya Ar-Razi yang lain, seperti smallpox, air raksa, diagnosa hipertensi, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu Ibnu Sina, atau
Kalau di barat, beliau dikenal dengan Avicenna. Nah, beliau memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Orang Arab memberinya gelar Syaikhur Rais atau pemimpin yang terpelajar. Beliau lahir pada tahun 980 Masehi dan wafat pada tahun 1037 Masehi. Dianugerahi dengan kemampuan luar biasa untuk menyerap dan memelihara pengetahuan, sarjana Islam dari Persia ini membaca buku-buku di perpustakaan besar milik raja pada usia 21 tahun dan beliau mulai menulis buku. Beliau memiliki banyak karya-karya tulis juga seperti ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Nah, karya beliau ini sangat terkenal, yaitu Al-Qunut fi Tibb, yang artinya dasar-dasar ilmu kedokteran. Nah, buku ini sudah berabad-abad menjadi buku yang menguasai dunia pengobatan di Eropa dan menjadi buku sumber kedokteran di Perancis. Di mana di dalam buku ini menjelaskan tentang pembengkakan pada paru-paru yang mengenali potensi penularan wabah penyakit saluran pernafasan, asma, dan TBC melalui pernafasan dan penyebaran berbagai penyakit melalui udara dan air. Kemudian ada karya beliau yang berjudul Asy-Syifa, di mana buku ini berisi tentang cara pengobatan, termasuk tentang pengobatan penyakit syaraf. Selanjutnya, Islamic Philosophic Scientist atau ilmuwan filsafat Islam. Nah, filsafat atau falsafah merupakan pengetahuan tentang kebenaran yang dipahami oleh akal manusia. Mari kita mengenal tokoh-tokoh ilmuwan filsafat Islam berikut ini. Yang pertama ada Al-Kindi. Nah, Al-Kindi merupakan filosof muslim pertama. Al-Kindi memiliki nama lengkap Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Sa'bah Al-Kindi. Beliau merupakan seorang putra gubernur yang lahir di Kufah sekitar tahun 800 Masehi, lalu menetap dan meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 873 Masehi. Nah, Al-Kindi lebih dari seorang filosof, karena ia juga merupakan ahli perbintangan, kimia, ahli mata, dan juga musik. Tidak kurang dari 361 buah karya ilmiah ditulisnya. Namun sayangnya, kebanyakan dari karya-karya beliau tidak dapat ditemukan. Di antara karya filsafatnya adalah Risalah fi Madkhal al-Mantiq bil Istifa al-Qaul fih, sebuah pengantar lengkap logika. Kemudian, ilmuwan yang kedua ada Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali ini terkenal dengan Hujjatul Islam. Beliau memiliki nama lengkap Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Bergelar Hujjatul Islam yang artinya orang yang memiliki kewenangan atau otoritas atas Islam. Beliau dilahirkan di Tusi, Khurasan pada tahun 1059 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Guru Imam Al-Ghazali ini adalah Al-Imam Haramain Al-Juwaini, seorang ulama besar dan mengajar di Madrasah An-Nidhamiyah, Baghdad, Irak. Nah, Al-Ghazali ini berhasil menulis sekitar 200 kitab. Di antara karyanya yang paling terkenal yaitu Tahafutuz Falasifah atau Kerancuan Filsafat. Nah, kitab ini membahas tentang filsafat Islam. Kemudian karyanya yang kedua yang paling terkenal adalah Ihya Ulumuddin. Nah, Ihya Ulumuddin ini membahas tentang kaidah dan prinsip dalam menyucikan jiwa, yang membahas tentang penyakit hati, pengobatannya, dan mendidik hati. Kitab ini merupakan karya yang paling terkenal dari Imam Al-Ghazali. Dan selanjutnya ilmuwan yang ketiga adalah Ibnu Maskawai. Beliau memiliki nama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskawai, lahir di Iran pada tahun 932 Masehi dan wafat tahun 1030 Masehi. Ibnu Maskawai merupakan sosok ilmuwan muslim bidang ilmu filsafat akhlak. Menurutnya, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Nah, di antara karya-karya Ibnu Maskawai ini yang terkenal yaitu Tahzibul Akhlaq wa Ta'kirul A'raq.
Kitab ini menjelaskan tentang cara untuk meraih akhlak yang stabil dan perilaku yang lurus. Kemudian yang kedua yaitu Tartib As-Sa'adah. Nah, kitab ini menjelaskan tentang politik dan akhlak. Dan yang ketiga adalah Jawi dan Khirat, yang berisi mengenai kumpulan syair-syair mutiara dan bijak. Selanjutnya, chemical scientist atau ilmuwan kimia. Nah, tokoh dari ilmuwan kimia ini terdapat Jabir bin Hayyan dan astronomi scientist atau ilmuwan astronomi, di mana di bidang ini terdapat tokoh yaitu Al-Khawarizmi. Nah, dalam ilmuwan kimia ini terdapat Jabir bin Hayyan, di mana beliau mendapat gelar Geber dan beliau dikenal dengan Bapak Kimia Muslim pertama. Beliau memiliki nama asli Jabir bin Hayyan bin Abdullah Kufi. Dilahirkan di desa Tus Khurasan, kemudian menetap di Kufah sekitar tahun 776 Masehi. Ia merupakan tokoh besar dalam bidang ilmu kimia pada abad pertengahan. Nah, dalam beberapa riwayat, Jabir bin Hayyan pernah menimba ilmu kepada putra mahkota Daulah Umayyah, yaitu Khalid bin Yazid bin Muawiyah dan Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, beliau memiliki buku-buku yang menggambarkan kecerdasan dan penguasaannya terhadap ilmu kimia, seperti Ar-Rahmah, yaitu buku cinta, At-Tajmi, buku tentang konsentrasi, dan yang ketiga Al-Zibak Al-Syarqi atau Air Raksa Timur. Nah, kemudian di bidang selanjutnya yaitu ilmuwan astronomi. Di bidang astronomi ini terdapat Al-Khawarizmi. Tokoh Al-Khawarizmi ini merupakan tokoh utama dalam kajian matematika Arab dan observer bidang astronomi. Sebagai seorang pemikir Islam terbesar, ia telah mempengaruhi pikiran dalam bidang matematika melampaui pemikiran ilmuwan abad pertengahan lainnya. Nah, peran Al-Khawarizmi terhadap pengembangan ilmu astronomi dan matematika sangatlah besar. Ia telah menyusun tabel astronomi tertua. Ia juga menulis karya tertua tentang aritmatika dan tentang aljabar. Karya aljabarnya itu disebut Al-Mukhtasar fil Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, di mana kitab ini memuat tentang yang pertama, cara menghitung melalui penjajangan dan jawaban palsu atau rules of false position or regular phase. Dan yang kedua, pengetahuan matematika yang kemudian disebut barisan Fibonacci, yaitu 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Dengan pola bilangan ini, nantinya akan diperoleh suatu segitiga pascal dengan penjumlahan bilangan menurut garis lurus. Dimana kalau kita belajar matematika, kita akan mempelajari bab itu. Subbab yang kedua, the Muslim scientists who existed during the Abbasid dynasty, yaitu para ulama Daulah Abbasiyah yang mendunia. Nah, pengembangan ilmu agama pada masa Daulah Abbasiyah juga diikuti munculnya para ulama yang mumpuni dan produktif, banyak menghasilkan karya ilmiah. Nah, dalam ulama ini yang pertama yaitu hadis scholars atau muhaddisin, yaitu ulama hadis. Nah, tokoh-tokoh ulama hadis ini ada 6 yang terkenal. Yang pertama Imam Bukhari, kedua Imam Muslim, yang ketiga Imam Abu Dawud, yang keempat Imam At-Tirmidzi, kelima An-Nasai, dan yang terakhir Imam Ibnu Majah. Nah, ulama muhaddisin ini mengembangkan ilmu hadis pada zaman Daulah Abbasiyah sangat banyak. Yang paling menonjol di antara mereka yaitu 6 tadi. Mari kita kenal satu persatu. Yang pertama, Imam Bukhari. Beliau memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muqirah al-Ja'fi bin Bardibah al-Bukhari. Beliau lahir di bulan Syawal 1094 Hijriah di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah, sehingga dikenal dengan panggilan Al-Bukhari.
Nah, Imam Bukhari dididik dari keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab Ats-Tsiqat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayah Bukhari dikenal sebagai seorang yang warok, seorang ulama bermadzhab Maliki dan murid dari Imam Malik, ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. Nah, Imam Bukhari merupakan ulama hadis yang banyak menulis kitab-kitab hadis. Kitab-kitabnya menjadi rujukan bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Sebagian di antara karya-karyanya yaitu Sahih Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad, Ad-Du'afa As-Shaghir, At-Tarikh As-Shighar, At-Tarikh Al-Awsat, At-Tarikh Al-Kabir, At-Tafsir Al-Kabir, dan lain-lain. Nah, Imam Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah dalam usia 62 tahun. Jenazahnya dikuburkan di Hartan, sebuah desa di Samarkand. Selanjutnya yaitu Imam Muslim. Beliau memiliki nama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kaushas Al-Qushairi An-Naisaburi. Dilahirkan di Naisabur pada tahun 204 Hijriah atau 810 Masehi. Saat itu, Naisabur termasuk wilayah Rusia, yang dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Ma Wara'a An-Nahr, daerah-daerah yang terletak di belakang Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Nah, mengenai tentang Imam Muslim, beliau sangat menyukai ilmu hadis. Kecerdasan dan ketajaman hafalannya sudah ditunjukkan sejak kecil. Pada usia 10 tahun, sering datang berguru kepada Imam Ad-Dakhili, seorang ahli hadis di kotanya. Setahun kemudian, Muslim mulai menghafal hadis dan berani mengoreksi kekeliruan gurunya ketika salah dalam periwayatan hadis. Kecintaannya terhadap ilmu hadis menjadikannya pengembara ke berbagai tempat dan untuk mendapatkan silsilah yang benar sebuah hadis. Nah, Imam Muslim telah banyak menulis kitab-kitab hadis, di antaranya yang termasyhur ada Al-Jami' As-Sahih atau dikenal dengan Sahih Muslim. Kemudian ada Al-Musnad Al-Kabir, Al-Asma wal Kun, Al-Ilal, Al-Qoron, Su'alat Ahmad bin Hambal, dan yang paling masyhur adalah As-Sahih, yang judul lengkapnya adalah Al-Musnad As-Sahih Al-Muhtasar min As-Sunan bin Naql Al-Adlan Rasul Allah, di mana dalam kitab tersebut berisi 3033 hadis. Beliau wafat pada hari Ahad sore, dimakamkan di Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin 25 Rajab 261 Hijriah atau 5 Mei 875 Masehi. Pada usia beliau telah menginjak 55 tahun. Yang ketiga yaitu Imam Abu Dawud. Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shirat bin Amr Al-Azdi As-Sijistani. Dilahirkan pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Sijistan. Sejak kecil, Abu Daud sudah mencintai ilmu dan para ulama. Beliau cukup dewasa sudah mengelilingi dan mengunjungi berbagai negeri seperti Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah, Sagar, dan negeri-negeri lain untuk belajar hadis dari para ulama. Hadis-hadis yang diperolehnya disaring dan hasil penyaringannya dibukukan dalam kitab As-Sunan. Nah, para ulama yang menjadi guru Imam Abu Dawud sangat banyak jumlahnya, di antaranya yaitu Ahmad bin Hambal, Al-Qa'nabi, Abu Amr Ad-Darir, Muslim bin Ibrahim, dan lain-lain. Kemudian Abu Dawud sendiri adalah salah seorang ulama besar yang perilakunya warok, saleh, dan bijaksana. Sifat-sifat mulianya diungkapkan oleh sebagian ulama dengan menyatakan, Abu Dawud menyerupai Ahmad bin Hambal dalam perilakunya, ketenangan jiwa dan kebagusan pandangannya serta kepribadiannya. Ahmad dalam sifat-sifat ini menyerupai Waki' menyerupai Sufyan As-Sauri, Sufyan menyerupai Mansur menyerupai Ibrahim bin Nakhai, Ibrahim menyerupai Al-Qamah, dan
ia menyerupai Ibnu Mas'ud, sedangkan Ibnu Mas'ud sendiri menyerupai Nabi Muhammad SAW dalam sifat-sifat tersebut. Nah, di antara kitab-kitab yang ditulis Abu Dawud, diantaranya yaitu kitab As-Sunan atau Sunan Abu Dawud. Kemudian ada kitab Al-Murasil, kitab Al-Qadar, An-Nasikh wal Mansukh, Fadailul Amal, kitab Az-Zuhad, Dalail An-Nubuwah, dan lain-lain. Nah, kitabnya yang banyak dikenal di kalangan umat muslim Indonesia adalah kitab As-Sunan Abu Dawud. Nah, beliau meninggal di Basrah pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah atau 889 Masehi. Yang keempat ada Imam At-Tirmidzi. Nah, Imam At-Tirmidzi banyak mengarang kitab. Di antaranya yaitu kitab Al-Ilal, kitab Asma As-Sahabah, kitab Al-Asma Al-Kunah, dan yang paling terkenal adalah kitab As-Sunan. Dalam bab hadis hasan disebutkan bahwa Sunan At-Tirmidzi adalah induk hadis hasan. Dalam kitab tersebut ada 4 bagian. Yang pertama, bagian yang dipastikan kesahihannya, kedua, bagian yang mencapai syarat, ketiga, bagian yang jelas ilatnya, dan yang keempat, dalam hal yang ia terangkan dalam katanya sendiri, yaitu yang kutakhrijkan dalam kitabku ini adalah hadis yang telah diamalkan oleh sebagian ulama. Nah, di antara keistimewaan si kitab As-Sunan adalah yang diisyaratkan oleh Abdullah bin Muhammad Al-Ansari dengan ucapan beliau, kitab At-Tirmidzi bagiku lebih terang daripada kitab Al-Bukhari dan Muslim. Kitab At-Tirmidzi menurutnya bisa dicapai oleh setiap orang, baik ahli fikih, ahli hadis, atau ahli yang lainnya. Selanjutnya yang kelima ada Imam An-Nasai. Beliau memiliki nama lengkap Abu Abdurrahman bin Syu'aib bin Ali ibnu Abi Bakar ibnu Sinan An-Nasai. Lahir pada tahun 215 Hijriah. Dikenal dengan nama Nasai dinisbatkan dengan kota Nasai, salah satu kota di Khurasan. Nah, Imam Nasai menerima hadis dari Sa'id, Ishaq bin Rahawayhi, dan ulama-ulama lain dari tokoh hadis di Khurasan, Hijaz, Irak, Mesir, Syam, dan Jazirah Arab. Nah, Imam Nasai terkenal dengan ketinggian sanad hadisnya. Kitab Sunan An-Nasai sendiri mengandung lebih sedikit hadis dhaifnya. Setelah hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di antara para gurunya adalah Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Rahawai, Al-Haris bin Miskin, Ali bin Kasyam, dan seterusnya. Nah, di antara kitab-kitab hadis karya Imam An-Nasai ini yaitu As-Sunan Al-Kubra yang dikenal dengan Sunan An-Nasai. Kemudian ada As-Sunan Al-Mujtaba, kitab At-Tamyiz, kitab Ad-Du'afa, dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 303 Hijriah atau 915 Masehi, dan beliau dimakamkan di Baitul Maqdis, Palestina. Dan yang terakhir di bidang ini yaitu Imam Ibnu Majah. Beliau memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi'i Al-Qazwini, lebih akrab dipanggil Ibnu Majah. Nah, Ibnu Majah ini terkenal dengan kejujuran dan akhlak mulianya. Dilahirkan di Qazwin, Irak pada 209 Hijriah atau 824 Masehi. Nah, sebutan Majah ini dinisbatkan kepada ayahnya, Yazid, yang juga dikenal dengan nama Majah Maula Roba'at. Ibnu Majah mulai belajar sejak usia remaja dan menekuni bidang ilmu hadis pada usia 15 tahun kepada seorang guru ternama, yaitu Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Nah, kontribusinya di bidang ilmu-ilmu Islam, khususnya di bidang ilmu hadis, banyak mendapatkan pujian dari para ulama besar lainnya. Dan Ibnu Majah sendiri meninggal pada tanggal 22 Ramadan 273 Hijriah atau 887 Masehi di tanah kelahirannya, yaitu Qazwin, Irak. Dan salah satu karya dari Ibnu Majah sendiri yang paling terkenal adalah kitab Sunan Ibnu Majah.
Ulama muslim selanjutnya yaitu fikih scholars atau ulama dalam bidang fikih. Nah, pada masa Daulah Abbasiyah, perkembangan ilmu fikih cukup baik seiring dengan munculnya ulama-ulama mujtahid yang berperan besar dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Nah, hasil ijtihad itu kemudian dijadikan sebagai pedoman umat Islam dalam menentukan hukum terhadap sebuah persoalan agama. Nah, di antara ulama fikih yang paling populer saat itu dikenal dengan sebutan Imam Madhab, di mana ada 4 orang ulama yang masuk dalam kategori Imam Madhab dan disebut sebagai Madhahibul Arba'ah, yaitu yang pertama ada Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik bin Anas, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Ahmad bin Hambal. Nah, langsung kita mengenal yang pertama, Imam Abu Hanifah. Beliau memiliki nama lengkap Nu'man bin Thabit bin Sutah, dikenal sebagai Abu Hanifah. Lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat di Baghdad, Irak pada tahun 150 Hijriah atau 768 Masehi sebagai pendiri mazhab Hanafi. Nah, Abu Hanifah ini merupakan seorang tabi'in generasi setelah sahabat Nabi karena pernah bertemu dengan sahabat Nabi, diantaranya bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis sendiri. Selanjutnya, Imam Hanafi disebut sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok mulai dari bab kesucian atau toharoh, sholat, dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Daud, Bukhari, Muslim, dan lainnya. Nah, mazhab Hanafi dan fatwa-fatwanya disebarluaskan oleh murid-muridnya sehingga tersebar luas dan dikenal sebagai salah satu mazhab yang 4. Di antara muridnya yang terkenal adalah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, guru dari Imam Syafi'i. Nah, beliau meninggalkan karya-karya di antaranya yaitu Fiqih Akbar, Al-Alim wal Mutam, dan Mustad Fiqih Akbar. Dalam menetapkan hukum, Imam Hanafi menggunakan metode berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul, fatwa sahabat, istihsan, ijma', dan urf. Kemudian yang kedua ada Imam Malik bin Anas. Beliau merupakan mufti Madinah, pendiri mazhab Maliki. Nah, nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail bin Amr bin Al-Haris di Asbah. Dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 93 Hijriah. Nah, Imam Malik menerima hadis dari 900 orang guru, 300 dari golongan tabi'in, dan 600 dari tabi'ut tabi'in. Imam Malik belajar di Madinah dan menulis kitab Al-Muwatta yang disusun selama 40 tahun dan telah ditunjukkan kepada 70 ahli fikih di kota Madinah. Kitab Al-Muwatta sendiri berisi 100.000 hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 1.000 orang. Yang paling masyhur adalah riwayat dari Yahya bin Yahya Al-Laisi Al-Andalusiyah Al-Masmudi. Nah, di antara karya-karya beliau yang terkenal yaitu ada Al-Usul As-Shaghir, Risalah fil Aqdiyah, dan Risalah fil Qadar. Namun yang paling terkenal tadi yaitu kitab Al-Muwatta. Selanjutnya ada Imam Asy-Syafi'i, di mana mungkin kita sendiri sudah mengenalnya. Ya, beliau merupakan pendiri mazhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman Asy-Syafi'i bin Ubaid bin Hisham bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Ia merupakan keturunan Quraisy dari Bani Muthalib. Nasabnya bertemu Rasulullah di Abdul Manaf. Dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Hidup pada masa Khalifah Ar-Rasyid, Al-Amin, dan Al-Ma'mun dari Daulah Abbasiyah. Nah, Imam Syafi'i ini bergaul dengan baik dengan rakyat maupun dengan pemerintah pada masa itu, bertukar pikiran dengan ulama-ulama, terutama sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Syafi'i ini merupakan seorang mujtahid mutlak, ulama fikih,
ulama hadis, dan usul. Ia mampu memadukan fikih ahli Irak dan fikih ahli Hijaz. Dasar madhabnya yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan di antara karya-karya beliau yang monumental adalah Ar-Risalah, buku pertama tentang usul fikih, dan kitab Al-Um yang berisi madhab fikihnya yang baru. Nah, pengikut madhab Syafi'i yang terbanyak adalah di Mesir, Kurdistan, Yaman, Aden, Hadramaut, Mekah, Pakistan, dan di negara kita sendiri, Indonesia. Imam Syafi'i wafat di akhir bulan Rajab pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi, dan beliau dimakamkan di Mesir. Dan yang terakhir yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Beliau memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al-Marwazi Al-Baghdadi. Lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah di Baghdad. Pada usia 15 tahun, beliau telah menghafal Al-Quran, dan beliau juga dikenal sebagai orang yang paling indah tulisannya. Nah, dari kitab-kitab yang telah dihasilkan oleh Imam Imam Ahmad bin Hambal sendiri, yang paling terkenal yaitu kitab Al-Musnad yang berisi lebih dari 27.000 hadis. Kemudian ada Az-Zuhud, Fadhail Ahlil Bait, Jawabatul Quran, Al-Imam Ar-Ra, dan lain-lain. Nah, beliau meninggal pada umur 77 tahun di hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 240 Masehi. Dalam proses penguburannya dihadiri oleh 800.000 orang pelayat lelaki dan 60.000 orang pelayat perempuan. Yang terakhir yaitu tafsir scholars atau ulama tafsir. Nah, pada masa Daulah Abbasiyah, ilmu tafsir mengalami perkembangan pesat. Dan pada masa itu metode tafsir mengacu pada dua cara, yaitu cara tradisional atau tafsir bil ma'thur, yaitu cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan fatwa para sahabat Nabi SAW. Dan yang kedua yaitu dengan cara rasional atau tafsir bil ra'i, yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan rasio atau akal. Nah, dalam ulama tafsir ini terdapat dua tokoh yang terkenal pada masa itu. Yang pertama yaitu Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dan yang kedua yaitu Imam Ibnu Katsir. Yang pertama, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib Al-Amali At-Tabari, atau lebih dikenal dengan Ibnu Jarir atau At-Tabari. Beliau lahir di Amol, Tabaristan pada tahun 838 Masehi. Hidup dan tumbuh di lingkungan keluarga berada dan perhatian penuh terhadap pendidikan, terutama di bidang keagamaan. Nah, At-Tabari banyak menulis kitab berkaitan dengan berbagai bidang ilmu, seperti ilmu tafsir, ilmu sejarah, hadis, hukum, teologi, etika, dan lain-lain. Dan di antara karya-karyanya yang terkenal ada Tarikh Ar-Rusul wal Muluk, atau sejarah para rasul dan raja, atau lebih dikenal sebagai Tarikh At-Tabari. Nah, kitab ini berisi sejarah dunia hingga tahun 915 dan terkenal karena keakuratannya dalam menuliskan berbagai peristiwa dalam sejarah Arab dan Muslim. Dan karya lainnya juga terkenal berupa tafsir Quran bernama Tafsir At-Tabari yang sering digunakan sebagai sumber oleh pemikir muslim lainnya, sehingga seperti Al-Baghawi As-Suyuti. Dan selanjutnya ada Imam Ibnu Katsir. Beliau memiliki nama lengkap Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Al-Busrawi. Dilahirkan di Mijdal, sebuah tempat di kota Basra pada tahun 701 Hijriah atau 1302 Masehi. Ayahnya seorang khatib dan meninggal ketika Ibnu Katsir baru berusia 4 tahun. Kemudian beliau diasuh dan dididik oleh kakaknya, Syekh Abdul Wahab. Pada usia 5 tahun diajak pindah ke Damsyik, negeri Syam pada tahun 706 Hijriah. Nah, beberapa karya beliau yang terkenal, yang pertama ada Tafsir Al-Quran, atau kitab tafsir dengan riwayat, telah diterbitkan berulang kali dan telah diringkas oleh banyak ulama. Yang kedua ada
Al-Bidayah wa Nihayah, terdiri dari 14 jilid, berisi kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Sirah Nabawiyah, sejarah Islam. Yang ketiga ada At-Ta'mil fi Ma'rifatis Siqat wa Du'afa wal Majahil, di mana di dalamnya terangkum dua kitab dari tulisan guru beliau, yaitu Al-Mizzi dan Al-Zahabi. Dan yang keempat ada Jami' al-Masanid, berisi Musnad Imam bin Hambal, Al-Basor, Abu Ya'la al-Mushili, dan lain-lain. Di mana kitab ini disusun berdasarkan bab-bab fikih. Yang kelima ada Tabaqat Asy-Syafi'iyah, berisi biografi Imam Syafi'i. Dan yang kelima ada Sirah Nabawiyah, berisi sejarah Nabi Muhammad dan lain-lain. Nah, menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Katsir hilang penglihatan di akhir hayatnya dan wafat di Damaskus, Syam pada tahun 774 Hijriah atau 1373 Masehi. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita pada hari ini sudah selesai, dan apabila ada yang bingung dan perlu ditanyakan, bisa disimpan dulu dan ditulis untuk kita bahas minggu depan. Nah, pada pertemuan kali ini, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.